Merantau ke ibu kota semata-mata tidak hanya untuk menunjang akademik, namun juga untuk mengadu nasib. Seperti halnya satu mahasiswi ini yang bekerja paruh waktu sebagai barista di salah satu kafe yang ada di kota Palangkaraya. Baik, selamat bertemu pemirsa Jurnal TV bersama saya Saskia Menina. Di sini saya beserta kru Jurnal TV berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kafe di Kota Palangkaraya yang bernama Resistance Coffee. Nah, katanya di sini ada mahasiswi yang sembari bekerja di kafe ini sebagai barista loh. Mau tahu pengalaman yang dirasakan mahasiswi tersebut? Maka simak terus perjalanan kami di Jurnal TV. Kota Palangkaraya adalah kota sejuta cerita, khususnya untuk salah satu mahasiswi yang sedang mengambil studinya di salah satu institut di kota Palangkaraya. Pada masa pandemi, perkuliahan sendiri dikombinasikan dengan dalam jaringan. Dia mencoba peruntungannya sebagai seorang barista di salah satu coffee shop yang ada di kota Palangkaraya. Udah masuk 8 bulan sih. Kalau sekarang totalnya 3 orang sih sama head barnya. Kalau sebelumnya ada 5, cuma ya gitu, ada yang resign. Sebelum saya masuk itu berdua aja sih Kak. Kalau shift jadi 2 sih totalnya pembagiannya. Kalau yang pagi start itu dari jam 8 sampai jam 4. Nanti next shiftnya itu sore malam dari jam 4 sampai jam 11 malam. Jadi close-nya jam 11. Jadi kalau pagi biasanya 1 orang yang jaga. Kalau misalnya yang shift malam itu berdua. Sebenarnya tuh ada yang lebih gitu. Ini lagi hiring barista katanya gitu kan. Terus berhubung kemarin juga lagi nggak ada kesibukan gitu kan, daripada gabut gitu di rumah di kosan nggak ngapa-ngapain, jadi ya udah deh masuk aja dulu, coba dulu gitu. Sebelumnya memang belum ada experience di bidang ini sih, nggak ada pengalaman sama sekali, cuma belajar dan alhamdulillahnya masuk aja gitu, cepet aja adaptasinya sama sini gitu. Dan sampai sekarang 8 bulan udah di sini. Bertahap, kalau misalnya kayak kita kan nggak langsung ngebar gitu kan, kayak kita pertama belajarnya dari basic banget, dari kenalin barang-barangnya apa, ini apa, ini apa. Ya kalau misalnya dibilang 1 bulan itu udah cukup sih buat kayak kita udah ready buat ikut ngebar gitu. Kalau di sini sebenarnya yang bikin ribet itu karena tiap menu, tiap item takarannya itu beda-beda gitu. Misalnya kita mau bikin menu yang mocktail atau menu kopi susuan atau menu yang non coffeean, itu semuanya beda-beda, dari powdernya yang kita pakai atau mungkin dari espressonya yang kita pakai, itu semua beda-beda. Jadi mungkin kesulitannya di situ, ngapalin tiap takaran menunya gitu. Di sini juga dibilang slow bar gitu, jadi nggak terlalu hektik, nggak terlalu sibuk, kita masih bisa belajar juga walaupun ada ada mungkin kesulitan di bar, tapi itu nggak berpengaruh banyak sama kampus gitu, karena ya gitu slow bar, jadi ya santai aja. Kalau misalnya menu andalan sendiri itu Potensia sih, karena mungkin customer banyak bilang kalau misalnya kopi susu aren kami tuh balance gitu, dari mungkin mereka ada ngerasa di tempat lain mungkin lebih strong atau mungkin lebih creamy gitu kan. Kalau di tempat kami selalu balance gitu kata mereka, jadi mereka suka karena konsisten juga gitu. Nah kebetulan banget pas 1 tahun sih bulan Mei ini, kemarin kami juga ada ngadain kayak giveaway gitu, tapi juga belum sempat diundi padahal udah habis. Ya itu mungkin ada kendala sedikit ya di situnya. Kalau keluh kesahnya mungkin kebanyakan orang nggak tahu, kayak mungkin lihatnya oh barista tuh keren gitu kerjaannya, gini-gini gitu, cool gitu. Padahal kalau udah tiap kayak closingan atau mungkin buang-buang sampah, beres-beres, kayak kerjaan kita tuh nggak cuma bikin kopi gitu, tapi juga kita bersih-bersih juga, kita nyikat WC juga, buang sampah juga gitu ya. Kayak nggak cuma yang dilihat yang kerennya aja gitu. Kita tuh nggak terlalu menjual tempat ya, karena kami sadari tempat kami nggak terlalu mewah kayak kebanyakan coffee shop Palangkaraya, tapi kami bisa memberikan rasa yang terbaik buat masyarakat Kota Palangkaraya, khususnya di perkopian lah ya, buat yang suka kopi, datang aja. Dalam bincang-bincang santainya bersama dengan kru Jurnal TV, Mila mengungkapkan bahwa menjadi seorang barista tidaklah semudah yang dia kira. Pada awalnya dia hanya berpikir seorang barista adalah seorang pramusaji suatu minuman.
Pada saat pertama kali dia menggeluti profesi sebagai seorang barista, ternyata banyak hal yang harus dipelajari, seperti lingkungan yang baru yang tidak sama dengan lingkungan akademik, menghafal jenis-jenis kopi dan setiap menunya yang berbeda-beda, serta resepnya yang harus jeli akan takarannya karena dapat merubah rasa. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai dan share pengalaman yang dirasakan mahasiswi sembari bekerja sebagai barista di Resistant Coffee. Sekedar menginformasikan untuk menu yang menjadi bestseller dan signature di cafe tersebut adalah Potensio, yaitu kopi susu aren buatan resep sendiri. Untuk harga yang dibanderol yaitu dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Jadi tunggu apa lagi, silakan datang ke Resistant Coffee di Jalan Antang, Kota Palangkaraya. Dari cerita Mila kita bisa mengutip bahwa sebagai generasi milenial kita tidak harus hidup dengan monoton. Masa muda dihabiskan hanya untuk mengejar pendidikan, namun juga bisa mencari pengalaman lain untuk membuka hal baru dan menemukan skill, minat, dan juga fashion terpendam di luar dari akademika. Dari Kota Palangkaraya, Saskia Menina, Katarina Widya melaporkan.